Kita akan membahas soal yang berkaitan dengan distribusi normal. Soal latihan 5, yaitu yang pertama sampai 5 adalah menjodohkan. Coba kita perhatikan gambar berikut ya. Ini gambar nomor 1, kurva normal di bawah ini. Dari 0 sampai 1,54 itu yang diarsir. Z-nya adalah 1,54. Maka kalau kita bandingkan di tabel 1,54, 1,154-nya berarti ini 0,01234. Jadi hasilnya adalah 0,4382. 0,4382. 0,4382 atau 43,82%. Nah, kalau kita perhatikan kuncinya 0,43. Oh ya, jawabannya C ya. Kemudian yang nomor 2, yang ini ujungnya. Berarti kalau Z-nya itu adalah sama dengan 208, berarti luas yang ini dari 0 sampai 2,08. Nah, kita lihat 2,08. Ini 2 ya. 2,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ini 8 ya. 8-nya di sini. 0,4812. 0,4812. Nah, karena ini yang di ujungnya, berarti ini setengahnya sama saja dengan apa? 0,5 dikurang 0,4812. 0,0188. 0,188. Ini jawabannya adalah D ya. D. Nah, yang berikutnya yang nomor 3. Nomor 3 ini sudah tahu ini luasnya adalah 0,5 atau 50%. Cuman mencari yang 0,9. Dari 0 sampai 0,9. Berarti Z-nya adalah min 0,96. Artinya luas dari 0 sampai 0,96. Kita cek di sini. 0,9. Ini 6-nya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini 0,3315. 0,3315. Ini yang dari sini ditambah ya. 0,3315 ini adalah luas yang ini. Yang sebelah kiri ini. Nah, sebelah kanan otomatis 0,5. 0,5. Kita jumlahkan berarti 0,8315. 0,3815. Kita cek kuncinya. Ya, E ya. E. Ini ada dua sisi ya. Yang satunya sisi sebelah kiri dari 0, yang kedua sisi sebelah kanan. Berarti Z1-nya kita ambil yang min 1,73. Artinya dari 0 sampai 1,73 itu kita cek dulu 1,73. 17. Ini 0, 1, 2, 3. Berarti ini 3 ya. Kalau kita tes ke atas 3 ya, betul ya. Berarti ini hasilnya adalah 0,4582. Nah, yang sebelah 1,73 ya, sebelah kanannya Z2-nya 0,66. Berarti 0,66 ini 0,66. Kita lihat 66-nya, hasilnya adalah 02454. 02454. 02454. Kita jumlahkan karena kedua sisi ya. 6, 13, 10, 7. Berarti 0,7036. Oh ya, kebetulan jawabannya adalah A ya. Dan yang terakhir Z1-nya adalah min 2,5. Kemudian Z2-nya adalah 0,9. Min 0,9. Nah, 2,5 ini dihitung dari 0 sampai ini. Kalau 0,9 dihitung dari yang kosong ini sini. Jadi kita tinggal kurangkan 0,25 berarti 2,5 langsung ini ya. 2,50 ya, sama saja. Ini 2,50 berarti 0,4938. 0,4938. Yang ini 0,9. 0,9 ini 03159. 03159. 0315 ya, 0,9 nya 03159. Nah, kita kurangkan. Kalau kita kurangkan hasilnya adalah
7 9 ya, 97710 ya, 01779 01779. Oh ya, jawabannya B ya, ada jawabannya B. Sudah ya. Sekarang yang berikutnya yang soal pilihan ganda. P Z kurang dari 2,41. Ini artinya kalau kita digambarkan seperti ini. Nah, karena Z-nya ini di sini 0, berarti 2,41-nya di sini. Berarti yang kurang berarti semua. Ini saja sudah 0,5, berarti yang dari 0 ke sini kita cari. Dilihat di tabel 2,41. 2,41, 2,41 ini. Berarti 0,49 0,4920 ditambah ini yang pertama, yang kedua ini yang pertama, yang keduanya adalah 0,5. Kalau kita jumlahkan 0,9920. Nah, kita cek 0,9920. Wah, jawabannya E ya. Nah, Z1 itu berarti 24 dikurang 28 dibagi 25. Ini yang rata-ratanya, ini standar deviasinya. Jadi kita konversi dulu nilai X ke dalam Z. 4/25 itu hasilnya adalah 0 ya, min 0,16. Nah, kalau kita lihat min 0,16, nanti kita cek yang kedua Z2-nya 62. 62 kurang 28 dibagi 25 ya. Kalau kita cari nilainya adalah 1,36. Nah, kalau kita bikin kurvanya seperti ini. Ini nolnya min 0,16, yang ini 1,36. Kita arsir di sini. Jadi kita menjumlahkan yang pertama, yang kedua. Yang pertama dari dari min 0,16 sampai 0 itu nilainya adalah, kita lihat tabel 0,16. 16 nilainya adalah 0,0636. Ya satu ya, luasnya 0,16 ya, tadi lupa 0,0636. Kemudian 136 lagi. 1,36. 1,36 ini 13 ya. 3 13 0 1 2 3 4 5 6 0,4 ini ya, berarti 0,41 0,4131. Nah, kalau kita jumlahkan ini 7674. Berarti 0 luasnya adalah 0,4767. 0,4767. Oh ya, jawabannya B ya. Berat badan bayi saat lahir diketahui terdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah 3,2. Dengan standar deviasi adalah 1,4. Probabilitas dipilih secara acak bayi yang memiliki berat badan X sama dengan 3,5. Lebih ya, lebih. Berarti lebih dari, nah gini, lebih dari 3,5. Ini sama saja kalau kita bikin kurva normalnya, kita bikin kurva normalnya, posisi 3,2-nya di sini. Kemudian 3,5 pasti di sini. Nah, yang diminta ada yang lebih dari 3,5. Nah, kita bisa cari Z-nya. Z-nya itu adalah X min mu per standar deviasi. Sama dengan 3,5 dikurang rata-rata 3,2 dibagi 1,4. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya adalah 0,221 ya. Saya ambil dua angka di belakang koma karena di tabel cuma ada dua angka di belakang koma. Nah, kita lihat 0,21. 0,21 di sini hasilnya adalah ini. 0,0832. 0,83 tunggu dulu. 0,0832 ya. Ini di tabel. Ini. Yang dimaksud dengan luas 0,0832 ya di posisi sini. Posisi di sini.
Tapi yang diminta yang di sini otomatis ini satu separuh ini nilainya adalah 0,5, maka luas yang dimaksud adalah 0,5 dikurang dengan 0,0832. Kalau kita hitung 0,5 dikurang 0,0832 itu hasilnya adalah 41,68. 0,4168. Kita cek kuncinya 4168. Oke. 4168 ya B ya. Tinggi badan 100 siswa perempuan di suatu sekolah berdistribusi normal dengan rata-rata, berarti rata-ratanya mionya adalah 156. Kemudian simpangan bakunya adalah 8. Banyaknya siswa yang mempunyai tinggi badan antara 150 dan 162. Nah, kalau kita bikin kurva normalnya, posisinya, nah, yang rata-ratanya kan di tengah ini 156. Nah, berarti di sini 150-nya kan diminta 150 sampai 162. Berarti ini 162. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita ubah ke Z, ini Z-nya 0. Z ini yang kita cari, Z1, ini Z2. Nah, Z1-nya itu sama saja adalah 150 min 156 dibagi 8. 6/8 ya, atau min 6,8 ya, min 0,75 ya. Nah, 75 min 0,75. Kemudian yang kedua Z2-nya itu 162 dikurang 156. Berarti 12 kurang 6 juga 6/8. Tapi ini positif 0,75. Jadi posisinya di sini adalah 0,75. Jadi kalau kita hitung 0,75 ini kalau di tabel baik yang min maupun yang plus ini 0,75, posisinya ini 0,75, ini 7475. Jadi hasilnya adalah 0,2734. 0,2734. Oke ya. Satunya juga sama, 0,2734. Kita jumlahkan aja. Kita jumlahkan, berarti yang ini 0,7234, luasnya yang ini juga 0,2734, kita jumlahkan hasilnya adalah 0,5468. Nah, ini berarti luasnya adalah 0,5468 atau 54,68%. Lalu ada 100 orang siswa, berarti 54,68% dikalikan dengan 100 orang siswa. Jumlah siswa yang itu adalah ini 5468. Karena 100 kan dibagi habis ya. Atau 55 orang. Jumlah itu sifatnya diskrit, maka dibulatkan menjadi 55. Jawabannya 55 siswa. Oh, jawabannya adalah A. Penjualan roti selama seminggu diketahui terdistribusi normal jika rata-rata penjualan per hari adalah 58 roti dan simpangannya 12, probabilitas penjualan roti paling banyak 39 dalam satu hari. Berarti kalau kita coba menghitung ini ya, ini mionya atau rata-ratanya adalah 58. Kemudian standar deviasinya adalah 12. Banyaknya roti, penjualan roti, banyaknya rotinya hari itu yang kurang ya. Peluang penjualan roti paling banyak berarti nggak boleh lebih dari 39. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau kita gambarkan dengan dengan kurva normal, rata-ratanya kan di sini 58. Jadi 39-nya kan sebelah sini, 39. Yang kurang berarti ke sini. Oke ya. Jadi ini 39-nya. Tapi kalau dibikin Z-nya berapa? Ini Z. Ini jadi 0 ya, Z-nya 0. Sehingga Z-nya bisa dinyatakan dengan X min mu per standar deviasi X-nya adalah 39 dikurang 58 dibagi 12. Kalau kita hitung nilainya ini adalah min ya, min 1,583. Atau kalau dua angka di belakang koma, min 1,58. Nah, jadi kita cari di tabel min 1,58. 158 nya ke sebelah sini. 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 158 nya ke se
Ya 8-nya di sini. Berarti 0,4429. Berarti ini sama saja dengan 0,4429 yang ininya, yang nggak diarsirnya. Tapi yang diarsir, jadi luas yang dicari adalah 0,5 dikurang 0,4429. Kalau kita hitung ini hasilnya adalah 0,0571. Jawabannya adalah E ya. Nah ya, demikian kita telah membahas soal yang berkaitan dengan distribusi normal. Selanjutnya kita akan membahas materi distribusi normal ini lebih dalam lagi.